Baik, pada pelatihan sore hari ini kita belajar bagaimana membuat variasi soal dari soal OSN yang ada. Dan ini bisa untuk materi SD maupun SMP, tetapi yang saya latihkan pada sore hari ini adalah materi SMP ya. Jadi ini ada soal OSN tingkat kabupaten atau kota tahun 2016. Ketika suatu segitiga siku-siku diputar pada salah satu sisi siku-sikunya, maka diperoleh kerucut dengan volume 392 pi cm kubik. Bila diputar pada sisi siku-siku lainnya, diperoleh kerucut dengan volume 1344 pi cm kubik. Panjang sisi miring segitiga siku-siku tersebut adalah titik-titik cm. Nah, sebelum membuat variasi soal, tentu saja kita membahas soal ini. Solusinya bagaimana? Nah, ini adalah gambarannya ya. Jadi kalau ada segitiga siku-siku seperti ini, kemudian diputar menurut salah satu sisi siku-sikunya ya. Kalau dalam bahasa soal di sini adalah diputar pada salah satu sisi siku-sikunya. Jadi kita harus menjelaskan ke siswa nih, apa nih maksudnya diputar pada salah satu sisi siku-sikunya. Berarti ini sebagai sumbu ya, sebagai sumbu putar. Jadi dia sebagai porosnya, dia tetap ya. Lalu bagian yang lain, sisi yang B dan C ini bergerak ya, berputar. Lalu terbentuklah kerucut. Sehingga di sini kita tahu tinggi kerucut adalah A, jari-jari alas kerucut adalah B. Sehingga kita bisa masukkan rumusnya ya. Sepertiga luas alas kali tinggi sepertiga pi R kuadrat, R-nya adalah B, lalu tingginya A. Itu sama dengan 392 pi. Itu diketahui di soal ya, volumenya 392 pi. Nah, di sini kita punya satu persamaan dan dua variabel ya, B dan A. Ini B-nya dihilangkan ya, dicoret. Kemudian ketika diputar pada sisi siku-siku lainnya, berarti pada B ya. Tadi sudah pada A, sekarang pada B. B-nya ini tetap ya sebagai sumbu atau poros ya, perputaran, sehingga bentuknya seperti ini. Bisa dipahami ya. Lalu ini berubah ya, B-nya yang tadi jari-jari kerucut, alas kerucut maksudnya, sekarang jadi tinggi kerucut. A yang tadi adalah tinggi kerucut, sekarang jadi jari-jari alas kerucut. Volumenya menjadi 1344 pi, sepertiga pi R kuadrat kali T, T-nya adalah B, R-nya adalah A. Nah, ketemu lalu disubstitusi. Ya, ketemulah B, tinggal perhitungan saja ya. B ketemu, lalu kembali lagi ke A. Untuk mendapatkan A ketemu, Pythagoras dapat. Ya. Nah, variasinya bagaimana? Nah, ini variasi yang saya buat ya. Jadi untuk membuat variasi soal kita perlu memahami konsepnya ya. Nah, kalau tadi sudah diputar pada sisi siku-sikunya ya, sekarang bagaimana kalau diputar pada sisi miring? Itu bisa dibuat variasi seperti itu. Kemarin saya cobakan ke beberapa murid saya yang akan OSN, banyak yang masih kebingungan. Jadi masih apa nih? Masih sulit menentukan mana yang tetap ya. Padahal ini murid-murid yang sudah lumayan lama ya belajar Olimpiade. Nah, kalau diputar pada sisi miringnya ya, berarti ini sebagai sumbu putarannya ya, sebagai porosnya. Lalu bentuknya tentu saja akan seperti ini ya. Jadi akan ada dua kerucut.
Yang pertama ya, puncaknya di sini. Yang kedua, puncaknya di sini. Kemudian, jari-jarinya tentu saja ini ya. Jari-jarinya adalah garis yang ditarik dari sudut siku-siku segitiga itu ke sisi miring. Dan dia membentuk sudut siku-siku terhadap sisi miring. Ya, perhatikan bahwa ini masih ada kaitannya dengan nomor 1. Sehingga kalimat yang saya buat adalah tentukan volume bangun ruang yang diperoleh jika segitiga pada soal nomor 1 diputar pada sisi miringnya. Artinya nilai A, B, dan C ini sudah tahu. Tadi 7, 24, dan 25. Sehingga untuk mencari T ini bisa ya. Pakai konsep luas ya. Luas adalah setengah alas kali tinggi. Alasnya bisa A, tingginya bisa B atau sebaliknya. Lalu yang kedua adalah alasnya C, tingginya T. Ya, bisa ya. Yang jelas alas dan tinggi saling tegak lurus. Sehingga T ketemu ya. T ketemu. Nah, T ini berlaku sebagai jari-jari. Lalu kita cari, di sini saya simbolkan C1. C1 adalah tinggi dari kerucut yang bagian atas. Nah, ini pakai Pitagoras A dan T. Ya, temu nanti C1 ya, pakai Pitagoras. Lalu nanti C2 ya boleh pakai Pitagoras, boleh pakai 25 dikurangi C1. Atau ini malah saya nggak cari C1, C2 ya, langsung nih. Sepertiga pi T kuadrat kali C1, karena apa? R-nya sama ya, R-nya sama. Sepertiga pi T2 kuadrat C2, oh T-nya sama ya, jadi nggak ada T1, T2. Yang beda ini C ya. C1, C2. Oh ternyata bisa digabung, tidak usah dicari ya. Tidak usah dicari C1 dan C2. Nah, ketemu. Nah, sampai di sini bisa dipahami, Bapak Ibu? Apakah bisa dipahami? Bisa ya, menarik ya, bisa divariasi. Apakah ada variasi lain? Ada nggak? Bapak Ibu punya ide nggak memvariasi soal ini? Hmm, ya, sementara itu ya yang kepikiran ya, yang paling mudah ya. Jadi soalnya mengatakan diputar pada sisi siku-siku, lalu variasinya adalah kita putar pada sisi miringnya. Dan bisa dihitung ya, bisa dihitung. Dan itu membuat siswa juga bertambah wawasannya, ya. Dan di sini C1, C2 nggak perlu dicari ya. Baik, paham ya? Bisa dipahami ya. Nah ini soal prediksi ya. Selain soal variasi, dibuat juga soal prediksi ya boleh ya mirip ya. Artinya itu topik tentang kerucut ya kita buat atau cari soal tentang kerucut. Ini tidak saya bahas. Kemudian saya coba ke nomor berikutnya ya. Nomor berikutnya adalah itu ya soal dari provinsi ya tahun 2016. Soal OSN tingkat provinsi 2016. Pada gambar berikut terdapat 5 persegi sepusat ya. Semua diagonal persegi berpotongan di satu titik. P1, P2, P3, P4, dan P5. Titik-titik sudut P2 terletak pada sisi-sisi P1 dan membaginya dengan perbandingan 1:4. Dengan cara yang serupa, titik-titik sudut PK terletak pada sisi PK-1 untuk K anggota himpunan 3, 4, 5. Perbandingan luas P1 dan P5.
Jadi ini sebenarnya kalau kita nanti hitung perbandingan luas dua persegi yang berurutan itu selalu sama. Ya. Coba kita perhatikan ya. Ini kita misalkan ya. Misalkan panjang sisi persegi adalah 5x. Sebenarnya 5 saja boleh ya. Saya pakai 5x. Panjang sisi persegi P2 adalah ini ada 4x, ini ada x. Ya, karena tadi perbandingannya 1:4 ya. Maka ini x akar 17. Perbandingan luas adalah sisi dikuadratkan lalu dibandingkan. 25/17. Nah, itu luas P1 banding P2. Nanti P2 banding P3 itu juga 25/17. Ya, sama karena letaknya ini perbandingannya sama 1:4. Ya, selalu 1:4. Karena titik-titik sudut PK terletak pada sisi PK-1 dengan perbandingan yang sama, maka perbandingan luas PK1 dan persegi PK selalu sama, yaitu 25/17. Jadi maksudnya begini, luas P1 dibanding luas P2 itu sama dengan luas P2 dibanding luas P3, sama dengan luas P3 dibanding luas P4, dan seterusnya, itu sama dengan 25/17. Ya, ini menyatakan luas. Sehingga luas P1 banding P5 itu ya 25/4 banding 17/4. Ya, tinggal ini dimisalkan aja. Misalnya ini ya, ini 25. Ya, ini kalau ada yang kesulitan ini, apakah ada yang bisa cara lebih cepat? Ini jawabannya ya, 25/4 banding 17/4 ya. Ya, gampangannya begini ya, kalau P5 ini 17, ini 25. Nah, ini kalau 25, maka ini nanti 25, 17. Berapa ini kalau ini 25 ya? 17 jadi 25. Ini kan 25 banding 17. Anggap aja ini 17, ini 25. Maka P4 25. Berarti P3 25 kuadrat per 17 ya. Betul enggak? Karena apa? 25 kuadrat per 17 banding 25 itu kan sama dengan 25/17. Ya. Lalu P3 ini 25 kuadrat per 17. Maka di sini adalah 25/3 ya. Betul enggak? 25/3 dibandingkan. Oh, salah ya. 25/3/17 Mister. Oke. 25/3 per 17 kuadrat banding 25 kuadrat per 17. Oke, benar ya, dibalik terus ini hilang 1. Oke, thank you. Dan kemudian ini 25/3 per 17 kuadrat, maka di sini
25 pangkat 4 per 17 pangkat 3. Ya, 25 pangkat 4 per 17 pangkat 3. Padahal tadi P5-nya kan 17 ya, berarti P1-nya 25 pangkat 4 per 17 pangkat 3 banding 17. Oke, thank you. 25 pangkat 4 per 17 pangkat 4. Itu kalau mau menjelaskan ke siswa, mungkin ada cara yang lebih cepat ya. Mungkin saya kepikirannya itu tadi ya. Kalau saya Pasti kepikirannya itu Master gimana? dibandinginnya Gimana? P1 banding P2 kan 25 banding 17. Terus di bawahnya nulis perbandingan P2 banding P3 25 per Ini ya, 17 lagi. ini ya. Ya ke bawah. Ini jejer gini. Ya sejajar gitu. Nah nanti itu kan Ah, disamain. Jadi P1 banding P2 banding P3-nya 25 kuadrat banding 17 oke. kali 25 banding Betul, 17 betul. kuadrat. Nah Betul, nanti betul. P3 banding P4 banding P5-nya sama. Jadi nanti P1 Ah, banding P5-nya dapat 25 pangkat 4 banding 17 pangkat 4. oke. P1 banding P2. Nanti gini kan, ya toh? Iya betul Mister gitu. Ya, oke. Bisa ya. Ini Ya. 25 banding 17. Terus ini gimana nih? Oke. 25, 17. Tapi disamakan ya. P2 di sini kan 17 gitu Iya, kan P2-nya maksudnya. samain Mister ya. Ini 25. Jadi kan Iya. itu dikali. Betul, Jadi nanti betul. P1 banding P2 banding P3-nya 25 kuadrat Ya, banding boleh, 17 kali boleh. 25 banding 17 kuadrat. Tapi Oke. jangan langsung semua, nanti yang P3 sama P4 sampai 5 nanti tinggal samain biar nggak terlalu panjang. Atau begini, misalnya ya P1 banding P2 sama dengan P2 banding P3 sama dengan P3 banding P4 sama dengan P4 banding P5 sama dengan K misalnya ya. Berarti kan P1 sama dengan K kali P2, betul ya? Iya betul. Betul enggak? Nah, Iya nanti betul. P2 itu sama dengan K kali K P3. kali P3 kan? Ya. Berarti K Jadi kali itu K kuadrat kali P3. K kuadrat kali Ya benar itu lebih cepat. P3. P3-nya Ini itu sama kan dengan K P4 pangkat kali 3 K, kali P4. berarti K pangkat 3 kali P4. P4-nya itu kan K kali P pangkat 5, P5. berarti K Jadi K pangkat pangkat 4 4. kali Nah, P5. ini maksud saya tadi yang Iya betul saya betul enggak betul. kepikir. Nah, nah K-nya itu kan ini kan 25 per 17. Jadi 25 pangkat 4 per 7. Jadi enggak masalah kita mengajarkan ke siswa berbagai cara ya. Cara saya yang pertama tadi mungkin lebih panjang, perhitungannya lebih banyak. Cara yang kedua dengan susun ke bawah gini. Tidak masalah, saya sering begitu. Jadi mengajarkan ke siswa dengan berbagai cara itu membuat siswa punya banyak perspektif. Kadang-kadang pas lupa dengan cara cepat, oh saya dulu ingatnya begini, cara yang lama. Ya tidak masalah, ya tidak masalah. Baik, terima kasih. Terus ini nomor 5, variasi saya adalah, ini saya arsir ya. Jadi tentukan perbandingan luas daerah yang diarsir dengan luas P1. Berarti luas P1 dikurangi P5 dulu, terus dibagi 4 gitu ya. Betul ya? Ya kan? Luas daerah yang diarsir itu kan 1/4 kali luas P1 dikurangi luas P5. Betul ya? Nah, luas P1 dianggap aja 25 pangkat 4, luas P5 dianggap aja 17 pangkat 4. Kan nanti perbandingan ya. Ini mau pakai dikasih N juga boleh, nanti N-nya kan hilang. N-nya hilang. Jadi pertanyaannya perbandingan itu masih bisa dianggap P1 25 pangkat 4, P5 17 pangkat 4. Ketemu itu. Nah, bisa juga nanti yang diarsir ini ya. Jadi misalnya yang diarsir adalah yang kecil di sini,
Yang kedua di sini. Ya tentu saja ini repotnya adalah gambar sendiri kita nanti. Ya. Terus yang ketiga di sini. Yang keempat di sini. Nah ini kan sama saja sebenarnya. Jadi nanti kalau digabung kan jadi ini. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, Ini Mister. variasi yang lain ya. Jadi saya kasih lingkaran di dalam persegi yang paling kecil dan saya kasih lingkaran di luar persegi paling besar. Ini nggak mudah loh karena yang satu itu di dalam, yang satu di luar. Kalau sama-sama di dalam itu menurut saya perbandingannya sama. Coba ya kita buktikan. Misalnya ini luasnya 100. Terus ini luasnya 30 atau 64 misalnya ya. Ini 10, ini 8. Jadi ini luasnya perbandingan luas persegi kan 100 banding 64. Nah, nanti kalau ada lingkaran di dalamnya ini, ya kan, perbandingannya adalah perbandingan luas lingkaran pi kali R kuadrat, R-nya 5 ya. Pi kali 25 per pi kali 16. Coret ya. Nah ini kan sama. 25 per 16 dengan 100 per 64 kan sama. Tetapi masalahnya ini adalah yang satu di dalam, yang satu di luar. Jadi kita memang harus tahu dulu perbandingan luas perseginya. Nah ini saya tuliskan ya prinsip yang perlu diketahui. Ya ABCD dan EFGH adalah persegi. Lingkaran L1 lingkaran yang melalui keempat titik sudut persegi ABCD. Lingkaran L2 lingkaran yang menyinggung ini ya, keempat sisi. Ini lingkaran L3. Nah, bagaimana mencari perbandingan antara yang di luar dengan yang di dalam, tapi beda persegi ya. Kalau sama persegi mungkin lebih mudah. Nah, ini disimpulkan ini ya. Ini langsung saya kesimpulannya aja, nanti bisa dipelajari di materinya. Perbandingan luas dua lingkaran di dalam dua persegi, di mana lingkaran itu menyinggung semua sisi persegi, sama dengan luas, perbandingan luasnya ya. Ini kalau lingkarannya sama-sama di dalam dan menyinggung semua sisi persegi. Itu L1 dan L2. Ya. Ini kalau lingkaran luar dan lingkaran dalam. Ya. Perbandingannya 2:1. Maksudnya lingkaran L1 dan L2. Ini ya, L1, L2. Itu 2:1. Kalau ini ya L2 dan L3 itu sama saja perbandingan luas persegi. Nah, bagaimana kalau L1 dan L3? Jadi teorinya harus kita jelaskan ke siswa ya sebelum kita membahas. Ya ini tinggal disamakan aja seperti tadi ya. Ini L1, ini L2, ini L1, L3. Jadi L1-nya ini, L3-nya ini. 2x kuadrat banding y kuadrat. Apakah x dan y? Ya, x dan y ini tadi ya. Panjang sisi persegi yang pertama itu X, panjang sisi persegi yang kedua adalah Y. Nah, karena L1 banding L2 itu 2:1, berarti boleh kita tulis 2x kuadrat banding x kuadrat ya. Padahal L2 banding L3 tadi x kuadrat banding Y kuadrat ya kan, luas persegi banding luas persegi. Maka L1 dengan L3 ya 2x kuadrat banding Y kuadrat. Berarti 2 kali luas persegi dibanding luas persegi yang lingkarannya ada di dalam.
Nah, sekarang ini kembali ke soal ya. Nah, ini kalau lingkaran kecil, langsung luasnya. Kalau lingkaran yang besar, luasnya dikali 2. Itu kesimpulan kita tadi ya. Bisa dipahami? Nanti dipelajari ya. Ini soal prediksi ya. Pakai segitiga sama sisi. Jadi prinsipnya sama, cuma ini segitiga sama sisi. Baik, saya minta izin mematikan recordnya.